Menikah di umur 25, kenapa enggak? Oke, di sini saya akan sharing analoginya. Beberapa orang masih menganggap bahwa dengan pacaran dengan waktu yang lama, kita bisa mengenali seutuhnya karakter pasangan serta faktor yang lain sebelum kita memutuskan untuk ke jenjang pernikahan. Maka, nggak sedikit yang pacaran hingga bertahun-tahun. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Nggak bosen tuh. Jadi, apakah itu solusinya? Tidak. Karena pada hakikatnya, nggak ada satupun manusia yang bisa mengerti karakter dari pasangannya secara 100%. Bahkan, setelah menikah pun, pasangan harus terus berusaha untuk bisa mengerti, memahami, dan menghargai perbedaan yang terjadi dalam rumah tangga. Alasan berikutnya yang biasa digunakan untuk menunda pernikahan adalah faktor biaya. Pada dasarnya, biaya pernikahan itu murah, yang mahal adalah gengsinya. Di sini, ada mempelai yang ingin dirayakan besar-besaran demi sebuah nama besar keluarga. Kalau mampu sih nggak masalah, tapi kalau sampai utang sana-sini, lebih baik jangan deh. Saran saya, jangan pernah memaksakan budget pernikahan. Rayakan semampunya, karena kita mengadakan resepsi pernikahan untuk bahagia. Jangan sampai sehari di pelaminan kita seperti raja, hari berikutnya kita seperti kaum sudra yang memikirkan bagaimana cara melunasi hutang atas biaya pernikahan yang besar itu. Alasan berikutnya yang sering digunakan seorang untuk menunda pernikahan adalah baru akan menikah setelah di posisi tertentu atau di jabatan tertentu. Padahal, sebenarnya dengan menikah, seseorang akan cenderung lebih tenang dalam meniti karirnya dan rezeki lebih berkah karena buat menghidupi anak istri. Tujuan menikah adalah untuk membina sebuah keluarga kecil dan meregenerasi keturunan. Di sini saya akan membagikan satu rumus sederhana, yaitu usia kita pada anak terakhir yang lahir ditambah dengan 24. Rumus 24 yang dimaksud adalah usia saat anak menginjak 6 tahun, ditambah dengan pendidikan SD selama 6 tahun, pendidikan SMP selama 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 selama 4 tahun, dan yang terakhir S2 selama 2 tahun. Saya ambil contoh. Ketika kita menikah di usia 25 tahun, dan kita merencanakan untuk segera memiliki keturunan, jika nggak ada kendala, maka di usia 26 tahun, anak pertama akan lahir. Dan di sini kita memberi jeda 3 tahun untuk program anak kedua. Maka 4 tahun kemudian, anak kedua akan lahir. Di sini berarti, anak terakhir yang lahir ketika kita berada di usia 30 tahun. Maka, jika digunakan rumus yang tadi, 30 ditambah dengan 24, hasilnya adalah 54. Artinya ketika anak terakhir selesai studi S2, umur kita berada di 54 tahun atau 1 tahun sebelum pensiun. Itu jika kita berprofesi sebagai karyawan. Bayangkan jika anak terakhir yang lahir ketika kita berusia 36 tahun atau bahkan lebih lama lagi. Maka bisa dipastikan ketika pensiun, kita masih mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak yang terakhir tersebut. Apalagi jika kita mendapatkan lebih dari 2 anak. Maka perencanaannya harus lebih awal lagi. Karena idealnya, masa pensiun adalah masa di mana kita gunakan untuk menikmati sisa usia dan lebih giat lagi dalam beribadah. So, make your choice.